itu tuh ada yang masak di dapur. Terus kayak bibi gue gitu kan, gue mau ngambil minum. Terus gue nyapa, Bi masak naon gitu, karena orang Sunda kan gue. Terus dia diem, dia masih ngoseng gitu. Gue intip, gak ada yang digoreng tuh. Oke, Mas Danu silakan. Oke, tadi kita udah bahas sekilas perjalanan lo dari kecil gitu ya, sampai akhirnya terpikirkan sebuah ide untuk gimana ya kalau misalkan apa yang lo rasain selama ini tuh dijadikan sebuah karya, sebuah buku gitu. Gue penasaran kapan sih lo pertama kali tercetus gitu, wah ini kayaknya kalau gue jadiin buku yang fiksi ya, Fiksi. apa sih jatuhnya apa ya? Novel. Genrenya novel supranatural. Itu science pas fiction. kapan? Science fiction itu pas kapan gitu? Jadi sebenarnya dari ketika keresahan-keresahan yang terakumulasi ngumpul di diri gue, kayak keanehan-keanehan dari keluarga, diri gue sendiri, di lingkungan ya kakak gue sendiri gitu. Kan lu nggak mungkin merasa tidak ada apa-apa dengan hidupku gitu kan. Iya, nggak bisa denial akhirnya. Ya akhirnya kayak gue kepikiran kayak gue kayaknya pengen ya berbagi, mencari tahu dan juga memberitahu orang-orang kayak yang orang yang indigo bisa ini tuh sekeluarganya bisa ini enak ya hidupnya, misalnya kayak gitu. Ada yang berpikiran, gue sering ada yang kayak gitu. Ada yang berpikir kayak gitu, kayak enak ya berarti hidup lo ya, bisa tahu apa yang dipikirin orang, bisa tahu orang suka sama lo apa enggak gitu. Atau misalkan lu tahu lu melangkah ada feeling, ada firasat segala macam, jadi lu bisa lebih hati-hati gitu. Padahal nggak juga. Jadi gue kayak mau beritahu kalau sebenarnya yang namanya hal-hal kayak gitu bisa juga membawa hal yang nggak enak gitu, dan menjadi itu bahkan memecah belah keluarga kita sendiri gitu. Jadi maksudnya hikmah-hikmah yang seperti itu, kayak yang namanya punya kemampuan supranatural, punya keturunan spiritual seperti itu, bukan bless, maksudnya tidak selalu menjadi bless gitu. Nggak selalu jadi gift. Betul, gitu ya. nggak selalu jadi gift, tapi ya menjadi ya beban tersendiri gitu. Akhirnya gue berpikir gue mau berbagi, terus gue mau membahas soal, tadinya pikiran gue adalah bikin buku yang membahas soal jelasin Khodam itu adalah apa, bagaimana kemampuan supranatural itu bisa diturunkan. Cuman waktu itu umur gue 17 tahun yang mau baca buku kayak gitu siapa ya gitu. Waktu itu berpikirnya kayak gitu. Belum kayak sekarang mungkin horor tuh apa aja udah dimakan sama masyarakat sekarang kan gitu. Dulu kan kayak masih selektif dan kayaknya gue harus cari format yang lain gitu untuk bikin hal-hal, menuangkan ide dan hal-hal yang relevan dengan gue itu dalam sebuah karya. Bikin komik nggak bisa gambar gitu. Akhirnya bikin novel dan gue ya udah bikin kayak roadmapnya dulu, ceritain bagaimana. Terus gue bikin tokoh ini punya kemampuannya apa, terus gift dia itu bisa bawa dampak negatif apa di hidup dia, dampak positifnya apa, yang kayak gitu yang sebenarnya adalah bagian dari ada irisan dengan kehidupan gue sendiri gitu. Akhirnya gue cantumin, gue bikin formatnya kayak gitu di novel. Ya udah, jadi. Dan waktu itu gue juga noting tulis aja, yang penting apa yang gue rasain itu udah gue salurkan dalam bentuk format lain gitu loh. Yang mana bisa jadi tempat gue berbagi gitu, gue buat ke orang-orang. Ya udah, mau dibaca apa enggak, yang penting gue bikin buku untuk penyaluran apa yang jadi beban gue dulu awalnya. Ternyata begitu pas rilis di toko buku, beberapa toko buku, dirilis di online, banyak yang cukup banyak yang beli awalnya. Lama-lama terus sampai pembaca gue bikin grup akun Instagram sendiri. Ya udah itu sendiri, kayak komunitasnya sendiri gitu. Apa namanya? Semesta Senggang. Semesta Senggang. Iya. Oke. Jadi novel yang ini 2016 rilis pertama kali, karya lo yang pertama. Judulnya Senggang. Kenapa Senggang? Awalnya pasti itu kan pertanyaannya. Kenapa dinamakan judulnya Senggang? Ya kan. Gila, ketawa mulu. Enggak, gue lebih kenapa duduk begini? Mas Rai lebih nanya begitu. Iya, kenapa nggak sikap lilin gitu fotonya? Iya. Ya Senggang karena ya itu karena gue maksudnya bikin judulnya apa ya tadinya gitu. Tadi mau gue judul Khodam, enggak kayaknya terlalu ini gitu. Iya, terlalu klinik. Kerasukan enggak juga, atau misalkan dimensi, kayak buku matematika nanti dikiranya. Terus ya udah, akhirnya gue cari tahu, gue kan nulis buku ini dalam format konsepnya lagi senggang. Terus tokohnya ini gue bikin dia menemukan jati diri dia ketika lagi senggang saat
lagi senggang pas lagi magang ceritanya gitu. Jadi tokohnya ini lagi magang di sebuah kantor yang mana dia menemukan sisi lain dari perkantorannya itu sendiri saat dia lagi senggang kerjaan di sana. Berangkat gitu. dari Dan sana. dia menemukan jati dirinya juga. Gitu. Iya, banyak kalimat menarik di sini. Semuanya akan terjawab melalui pengalaman senggangnya yang berwujud sebuah perjalanan spiritual lintas dimensi yang mampu mengantarkannya menemui sang almarhumah ibu tercinta. Spiritual dan humor merupakan dua hal yang paling diminati dalam hidup Rai Ihwana. Keren. Keren. Enggak gitu. Lah ini Oh iya. Itu bio lu sendiri. Oh iya benar. iya, kenapa Kok lo di bilang roasting ya enggak? benar. Lah siapa yang iya? Lo roasting lo. Roasting Kita bilang keren. Enggak apa-apa. Iya. Oke, abis keluar senggang ini ternyata ada sequel Gamma nih, teman Kliwon nih, bener ya? Betul. Sequel lepas ya itu ya. Betul. Gamma. Gue lebih tertarik mengenai kata Gamma itu sih sebenarnya. Kenapa keluar kata Gamma sih? Jadi Gamma itu sebenarnya adalah nama tokoh dari buku itu. Jadi kenapa? Nah balik lagi kenapa sequel lepas? Jadi sebenarnya dua buku ini bisa dinikmati terpisah, nggak harus kayak misalkan lo ngikutin Senggang dulu baru Gamma. Tapi sebenarnya ada tokoh yang ada di Senggang itu ada di Gamma, tapi dia bikin cerita sendiri gitu, berinteraksi dengan tokohnya itu. Universe sendiri. Spin-off. Sendiri. Berarti kayak Yes, spin-off gitu ya. Betul. Terus stand alone. Nah, Gamma itu adalah nama tokoh yang ada di buku itu yang namanya yang adalah tokoh presiden fiktif gue bikinnya. Gitu. Namanya Guntoro Abdullah Marjono Aribowo. Oh itu singkatan. Gamma. Jadi kenapa Gamma itu karena gue kayaknya orang Indonesia kan demen nyingkat-nyingkat nama pejabat gitu. Iya, misalnya SBY. SBY, AHY. Jokowi, AHY, AHY. ya kan. Bimoki. Iya, itu singkatan juga. Bimo ujungnya. Kusumo Yudo. Iya, singkatan juga. Pejabat tapi ya. Insya Allah. Insya Allah, Ya, amin. semoga amin. halal. Uangnya yang penting kan amin, itu. amin. Iya betul. Nah itu, jadi dari situ kenapa jadi Gamma singkatannya. Dan yang menarik terakhir tuh yang informasi kita dapat ada satu buku yang ini masih udah launching belum sih belum ya? Lagi proses. Lagi proses ya. Keren loh, dapat aja informasinya. Oh, jelas loh. Kita Luar kan biasa, ini PMK. langsung transfer nih. Ini langsung transfer Energi ya. Oh, duit lah enak aja. Mau diundang, mau dikulik. Nggak kenyang energi mah. Bener. Bener. Mau makan loh Mas energi. bener, mending Memut kabel uang. lagi. Nggak ada, Iya. nggak ada transfer uang kalau nggak ada energi. Bener. Iya. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita jangan dulu ya. Apa tuh? Kenapa? Yang mau judul bukunya atau Judul buku udah pada tahu juga. Udah pada Kalau tahu membaca ya. gue judulnya Hibrida. Oke, Hibrida ini yang sampai akhirnya Raini yang tadi kita bilang di awal sampai ke Alas Purwo Betul. dan lain-lain. Betul. Ada kopi hibrida di sana apa gimana sih? Kopi hibrida. Kebetulan ada pupuk hibrida. Ya, kan kita nggak tahu. Jagung Iya, hibrida nah, tuh. makanya kita tahu. Tongbes, tungsar. Tongkol besar, untung besar. Jagung hibrida. Tongbes, tungsar. Mau lihat tongbes nggak? Nggak usah ya. Nggak usah sampai sana ya. Nggak usah. Nggak usah. Goblok. Tongbes, tungsar. Jadi ketahuan angkatannya gitu ya. Iya, itu jagung hibrida ini. Tadi ngomongnya apa? Lupa gua. Tongkol besar. Tongkol besar. Kok tongkol besar? Kok tongkol besar Kok sih? tongkol besar? Makanya Apa sih? Tongbes tungsar. tongkat besar. Enggak ada tongkol. Tongli enggak ya? Tongkat Lu Beda main lagi. tongkol besar aja. Apa ya tongbes tungsar ya? Waduh anjing, ku cari dulu dah. Itu apa Haji Mandra ya bintang iklannya nggak sih? Iya, kalau nggak salah tuh. Benar. Main jagung hibrida aja. Banyak serabutnya apa gimana kalau hibrida? Bener bro, bener. tongkol. Tongkol jagung. Tongkol jagung. Mahmud Bonggol biasanya kita soalnya. Iya. Tongkol besar. Untung besar. Untungnya besar. Kalau tongkolnya doang besar, untungnya kecil mau buat apa? Apa? Lo? Lah, Tadi sampai mana ya? Sampai Tongbes. Bangsa. Oh hibrida. Nah, dari sana. sampai nyeretuk jagung hibrida. Lo ke Alas Purwo ngapain? Iya kan. Itu aja deh. Jadi itu balik lagi untuk kebutuhan riset. Jadi semuanya buku-buku gue ini emang Based on research. based on riset dan jadi sebenarnya ada dari diri gue sendiri, ada keresahan diri gue juga gitu. Tapi untuk memperkuat cerita biasanya gue pakai riset untuk yang mendalami latar belakang si tokoh atau lokasinya. Nah,
untuk si hibrida ini gue ke Alas Puro itu untuk memperkuat lokasi cerita yang nanti ada di situ, yang mana akan berkaitan dengan dari asal usul dari tokoh-tokoh gue yang ada di semua ini itu yang punya kemampuan supranatural itu. Gitu. Yang namanya disebut nanti mereka adalah kalau di luar negeri ada yang sebutan mutan gitu-gitu. Nah, kalau gue membuat istilah sendiri hibrida. Hybrid. Hybrid cenah. Betul. Lah iya hibrida kan hybrid. Tapi kan kita harus berbahasa Indonesia, Betul. jadi hibrida gitu. Jagung. Bentar ya, Mas boleh dinaikin dulu. Oh iya. Nah, oke. Aman? Oke. Aman. Oke, jadi salah satu kegiatan yang dilakukan tuh riset sampai ke Alas Puro, Ya. Banyuwangi. Banyuwangi. Di mananya? Apa yang diriset di sananya? Karena kita tahu Alas Puro ya banyak sisinya kan. Betul. Ada yang sisi yang banyak monyet-monyetnya itu. Betul. Itu Baluran. Baluran. Sorry. Maksudnya ada sisi yang Tapi banyak juga loh di Alas Puro iya monyet. benar sih. Maksudnya ada yang banyak guanya katanya gitu ya. Di bagian mananya? Oke, jadi ya itu kebutuhan cerita. Balik lagi poin kenapa gua harus ke situ. Pada akhirnya semua tokoh-tokoh yang punya kemampuan supranatural ini harus punya gua mencari menceritakan harus punya kakek moyang lah gitu istilahnya. Buyutnya Ancestor. siapa? Yang mana adalah gue cari tahu di mana sih sebuah asal usul supranatural spiritual klinik yang dia katanya itu menghasilkan banyak keturunan-keturunan yang punya kemampuan indigo dan supranatural juga gitu. Akhirnya ya balik lagi ternyata menemukannya itu adalah di Alas Puro karena di situ konon adalah bagian dari lokasi istana gaib Majapahit gitu. Apa yang didapat di sana? Yang dapat di sana Pengalaman spiritualnya justru yang gue tanya nih. pengalaman spiritualnya lo kayak masuk ke dimensi lain. Waktu berasa lebih lama di sana. Oh ya? Iya. Kayak sejam, kayak lama banget di situ. Untuk orang yang punya kemampuan kayak lo nih, masuk ke sana tuh Nah, Tenang. bukan malah wajir rame banget. Dan yang bukan lucu gitu. adalah ketika gue bertemu dengan yang jaga. Jadi kan gue untuk riset ke situ ke ya tadi itu Bimo nanya ke guanya ke apa kan. Gue ke Pura Giri Saloka. Itu di situ katanya ada batu pecahan batu dulunya itu orang Majapahit yang kabur ketika ada serangan Kesultanan Demak. Iya. Yang sakti-saktinya itu tuh bikin gate gerbang untuk kabur. Nah, ketika mereka berhasil kabur, tuh itunya pecah. Batu-batuannya itu menjadi reruntuhan. Nah, itu yang gue juga udah spill di medsos gue untuk tahu sama teman-teman pembaca gue gitu. Terus ya udah pecah. Terus ketika pas pecah itu katanya tuh orang-orang warga situ waktu itu belum tahu itu adalah bagian dari dulunya ada peninggalan Majapahit yang kabur ke dimensi lain gitu. Nah, diambil-ambilin tuh, ada yang dijadiin buat bangun rumah, buat bikin tungku. Pada sakit sampai ada yang meninggal katanya setelah itu. Akhirnya orang pintar situ, orang suku Osing kan di sana tuh, orang saktinya tuh nyari tahu, oh itu dari situ tuh asalnya, harus segera dibalikin lagi gitu. Nah, ketika pas gue lagi mau riset soal itu, ketemu sama yang jagain puranya itu kan. Si yang jagainnya tuh tiba-tiba nyamperin gue, Mas, kedatangan kamu tuh udah ditunggu di sini. Takut banget. Anyway, Pura itu masih aktif kan? Masih kan? Dan itu jadi kayak tempat umrohnya orang umat Hindu di Bali. Iya. Si Betul, Pura betul. Giri Salaka itu. Iya. Terus. Iya, jadi ketika pas gue itu tiba-tiba itu sih yang jaga itunya langsung nyambut gue gitu, Mas, kedatangan Mas tuh udah ditunggu di sini. Oh iya, saya udah lama dikasih tahu mau ada yang datang. Oh iya Mas orangnya katanya gitu. Siapa yang ngasih tahu? Dia nggak jawab. Terus ya udah emang saya kesini kebutuhan cuma buat riset gitu. Oh nggak mau bertapa, enggak gitu, karena ya balik lagi terus ke cerita yang soal batu itu kenapa bertapa. Jadi kita bisa ketemu dengan si orang-orang Majapahit yang kabur itu dengan bertapa di dekat batu itu katanya. Kalau kita diterima, lu bisa ketika melek suasananya masih kayak Alas Puro, tapi tiba-tiba orang-orangnya tuh orang-orang pakai baju kerajaan itu. Orang-orang lawas tuh. Itu satu kalau diterima. Kalau enggak, lu dilempar ke dimensinya jin. Jadi lu melek suasananya hutan Alas Puro, tapi bangsa jin semua tuh yang lu lihat. Tapi bisa balik gak? Nah terus ada yang tiga, kalau lu nggak diterima dua-duanya itu, lu sakit, lu kayak jadi gila. Iya. Nah bisa balik atau enggak? Ya kalau lu betah di situ, ya lu nggak akan betah. Tapi maksudnya dulu kayak gitu aja terus. Gue mending gak usah deh kalau Nggak lapar, nggak lapar, ntar lapar. kipas angin lagi. Wah, kipas angin kosmos. Wadesta Kipas angin, kosmo. Wadesta. Habis bertapa, lapar lagi. Alasan. Mang. Ya. Masa orang Sunda. Habis bertapa. Betul. Melek, lapar.
Wah, adanya orang Majapahit. Minta apa lu? Iya kan, bingung Bingung lu. Bener juga loh. Tahu rawon nggak Mas? Nggak tahu. Nggak tahu kata rawon. dia. Apa ya? Aduh, oh iya. Menarik ya. Gue jadi inget lagi waktu di cerita banyak lah nanti yang gue akan Wah, ceritain siap, off air siap. gitu. Iya asik banget. Gue emang udah lama loh pengen ngobrol sama Bima. Yang benar, kedatanganmu sudah tak tunggu. Sudah tak tunggu. Tungbes, Tungsar. Goblok. Iya. Tadi lu bilang tenang. Karena apa tenangnya di sana? Lo kayak pulang kampung Masa sih? rasanya. Itu kan di Jawa Timur di ujung gitu. Yes. Dan terah lu tuh terah Sunda. Dan yang benar dan banyak hal menarik kayak ternyata ombaknya itu tuh kan ada Pantai Pelengkung ya namanya. Itu tuh ombak kedua terbagus setelah Hawaii. Itu tuh di situ. Orang-orang surfer tuh bule-bule ke situ. Nah, itu sisi pariwisata yang tidak goibnya ya. Nah, yang menarik juga adalah gua untuk riset juga di situ selain di Puragiri Saloka itu gua pengen tahu gua istana gitu untuk kebutuhan cerita juga. Itu gua istana maksud Betul. gua. Iya. Terus gua itu kan masih Covid ya waktu itu pas gua riset tuh. Dan semua gua tuh ditutup. Nggak boleh ada yang bertapa di situ waktu selama Covid. Nah, tapi gue pengen banget riset ke gua itu gitu karena kapan lagi lo udah nginjak di situ dan belum tentu lo ke situ lagi gitu kan. Walaupun kedatanganmu sudah ditunggu gitu kan. Lagi. Iya, terus udah gitu akhirnya pas gitu gua akhirnya nanya ke pihak hotel dan hotelnya di situ ternyata gue pikir awalnya wah rumah-rumah kecil gitu atau losmen ternyata ini bagus kayak cottage gitu kan. Terus gua nanya sama yang orang hotel, Mas saya kalau mau riset ke gua istana itu bisa nggak ya? Oh lagi ditutup Covid gini, tapi kebutuhannya buat apa yang mau dicari tahu di situ? Ya saya mau tahu aja suasana airnya kayak gimana, udaranya kayak gimana, batuannya kayak gimana. Oh nggak mau menginap di situ? Enggak kata. Oh karena banyak yang nginap. Iya paham. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya tapi saya coba dulu deh minta izin sama yang jaga simbahnya katanya kalau memang boleh nanti kita ke situ tapi mungkin malam nggak sore atau nggak pagi atau siang. Itu saya bilangnya pas pagi. Terus oh ya udah ntar dikasih tahu aja kalau boleh. Ya udah akhirnya saya tunggu keliling-keliling dulu daerah situ. Saya kira nggak jadi kan, saya jadinya gue kira nggak jadi. Terus udah gitu tiba-tiba jam 6 maghrib si orang hotel ngetok pintu kamar gue. Mas boleh kata ke Simbah. gua istana udah diizinin? Oh boleh. Iya nanti sama siapa? Ada orang polisi kehutanan di situ, orang LHK yang ngedampingin. Oh ya bayangan gue naik mobil apa gitu-gitu kan. Naik motor trail nembus hutan yang mana di situ masih ada macan tutul. Masih ada ya? Masih ada. Bukan beruang, apa kayak leopard. Terus gitu-gitu. Ular gede-gede piton. Terus tapi kata orang hotelnya kalau di sana ada apa-apa saya nggak ikut tanggung jawab ya. Tapi saya ikut dampingin gitu. Si nekat, ya udah nggak apa-apa kata saya gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue ke situ ketemu terus didampingin sama orang-orang polisi hutannya. Ya udah di naik motor trail segala macam itu ngebabat hutan gitu. Terus tiba-tiba tuh di sebelumnya pas berangkat diingetin nanti kalau ada macan atau apa kelihatan tidur jangan difoto ya gitu. Oke. Salim ya salim gitu. Nggak bisa ya. Harimau salim nggak bisa. Ya? Punten. Iya. Pak, saya mau ini ke gua istana. Iya gitu. Sok monggo atuh. Salim sama macan. Sama dibilang nanti di depan guanya itu biasanya banyak ular-ular kobra gitu ya, hati-hati gitu. Oh ya udah terus akhirnya pas melintas gua di tengah jalan tuh kan atas hutan tuh ada kayak pohon-pohon akar-akar yang ngerambat-rambat gitu kan. Gue nengok pas banget ada macan tutul lagi gini. Di atas itu. Bener-bener kayak wah tapi gue kayak nggak ngerasa takut kayak pas udahannya baru kayak anjir tadi gue takut bisa aja tuh diterkam gitu kan. Pas kejadian malah wah saya nekat. Mas mau ngapain? Mau dia kalau gini mau ngapain mas? Mau moto? Jangan taruh. Oh iya lupa saya gitu. Nah akhirnya udah terus dari itu pas udah nyampe di depannya bentar ya mas cek dulu takutnya di depan guanya tuh ada ya tadi ular atau ada macan tidur biasanya ada di situ. Oh suka pakai banyak yang tidur. Iya bahkan suka gabung tidur sama para petapa. Wah nggak dimakan. Ya kalau diterima sama mereka ya nggak akan kenapa-napa katanya gitu. Tapi dicek dulu ya, dicek sama mereka. Saya diem dulu di luarnya. Set balik lagi. Terus dia ngeliatin gue aneh si orang LHK-nya. Mas tuh siapa sih? Kata dia gitu.
hah kenapa emang? Ini kayak bersih banget loh di dalam, nggak ada binatang apa-apa, cuman kelelawar doang yang di atas guanya itu pun pada tidur kata itu, nggak pernah kayak gini kata dia gitu. Iya manusia kata gue gitu kan. Berubah. Iya, nggak. Saya adalah hordeng. Ngapa? Iya. Tiba-tiba makan sate 100 tusuk kan. Susana Lapar lagi dong. itu sih, bener-bener. Ya itu terus ya udah kan, ya udah masuk nggak apa-apa gitu. Tapi dia masih ngeliatin gue aneh aja gitu. Mas nggak apa-apa kata gue. Enggak, saya nggak habis pikir, biasa tuh di ular di depannya ini tuh udah ada ular ngerayang gitu segala macam. Di dekat di situ ada kayak petapaannya gitu kan, ada kayak yang disembahnya. Itu biasanya ada macan tidur. Ini bersih gitu, steril. Tapi bau ini kecil kelelawar doang kan. Iya. Terus akhirnya gua raba-raba batunya, pokoknya buat keputusan riset gua minum airnya gitu. Terus ya udah, terus udah aneh. Cuman sekitar 15 menitan, udah Mas yuk pulang kata gue gitu. Udah gitu dong, iya. Oh saya pikir Mas mau apa, doa apa? Enggak, takut salah kata gue gitu. Ya udah. Udah itu turun, ya udah nggak ada apa-apa. Udah aneh, soalnya ketemu kijang lagi nyebrang, rusa, monyet gitu doang. Tuh panther nggak? Enggak. Kijang. Yang LGE. Gini ya. Ada kijang, ada panther. Katana nggak ketemu. Oh iya katana. benar. Ada Hilux kenceng. Itu mah dulu kita ya ke Bali. Temu Hilux kenceng banget. Gue kira panther yang gini enggak ya, Wakanda dong. Ada kijang. Iya benar mobil. Ada HiAce banyak. Ada penyewaan. Daripada naik motor. Motor trail dibohongin Mas. Ini banyak. Aduh. Iya. Wah seru ya. Apalagi di Alas Purwo selain lu ke tadi Gua Istana, Pura Giri Saloka, ke Pantai Pelengkung. Pantai Pelengkung. Itu bagus sih. Bagus tuh Pantai Pelengkung tuh, benar. Dan itu juga langitnya itu setiap beberapa momen sekali dia akan ngeluarin aurora gitu. Masa sih? Iya, dan dan anehnya lagi adalah ketika gua ke situ pas lagi momennya. Jadi pas gua foto bagus banget itu langit gitu. Tapi nggak se-aurora yang kayak di Swedia kali. Enggak. Jadi kayak langit-langit senjanya gitu. Iya. Di Iceland. Sorry kok Swedia sih, sorry. Terus Gitu, ya itu ke situ. riset lu tuh emang pengen ngunjungin aja buat memperkuat setting si Betul, novel. karena nanti akan ada latar belakang kerajaan goib di dalam Hibrida itu. Ya. Tapi terlepas dari riset gitu ya, gue meyakini apapun segala sesuatu yang akan dijalani, tapi kita melakukan sebuah proses yang nggak main-main gitu ya, yang sakral seperti ini, ya insya Allah nanti hasilnya bagus. Betul. Ya Mas ya. Amin. Sama seperti podcast Malam Kliwon ini juga bukan sekedar kita bangun sekedar podcast aja gitu. Banyak perjalanan yang udah kita lewatin lah gitu. Betul. Dan gue sangat mengikuti perjalanan kalian loh. Luar biasa. Lebay. Masa? Enggak peres. Tadi lu dari mana? Ayo, gue dari mana? Perjalanan kita. Ayo. Oh ya, rumah ya masing-masing kan. Iya, saya dari mana ya? Ayo. Atau ritual-ritual kita deh, tahu nggak? Kalau lagi take ngapain? Iya, tahu nggak? Ayo. Ntar kita Tompes. Tungsar. Aduh. Iya. Iya. Oke. Kapan Mas rencana ini si hybrid lagi, Hibrida ini keluar? Oke, itu jadi itu juga akan menjadi karya eksperimental gua gitu. Jadi kalau biasanya gue bikinnya novel, ini kayak gue berpikir ini kayaknya sangat sayang kalau gue nggak visualisasikan apa yang udah gue riset sebegitu indah dan sebegitu sakralnya di Alas Purwo menjadi format visual. Akhirnya gue akan bikin bentuk grafik novel nanti di Hibrida ini. Grafik novel. Oh, nice. Keren. Betul. Makanya lumayan panjang ya perjalanannya. Dan ya. mudah-mudahan ya 2024 gitu pas tahun politik. Mendingan kita berkarya gitu kan. Iya, Iya. Benar. Ngomongin format dari dulu, Dewa udah selalu format masa depan malahan. Iya, itu judul ininya, albumnya. Iya kan. Pandawa 5. Ombak. Tadi gua kira ombaknya ini jago berantem. Iya dong. Bukan. Hah? Ongbak. Ombak Oh, itu. ongbak. Silat ya, bener. Iya. Kita ke Pantai Pelengkung. Ongbak tuh ya. Ombaknya tuh pada jago berantem gitu. Kayak orang Thailand. Enggak gitu ya. Enggak, malahan tadi yang tadi di atas itu
Gua kira Jungle Book si ini lagi Mowgli. Mowgli. Bukan macan tutul. Orang apa ya, orang macan macan orang ya gitu. Mowgli. Mau ngapain? Saya mau foto. Jangan belum pakai baju. Jangan. Ya, bener juga. Selfie. Lanjut bareng. Gini Di mas, foto. pakai kamera depan. Terus nyengir aja. Orang nyengir. Goblok semua tuh tiga-tiganya. Selfie. Harus bro selfie. Aduh. Ya wes, ada lagi Mas Danu kira-kira? Dari aku udah. Ntar kita banyak ngobrol di off air. Asik. Ini udah 1 jam loh ternyata. Nggak Tidak berasa. berasa ya. Udah berasa. Waktu juga yang memisahkan kita. Iya bagus banget. Template talk show. Dari lo ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman Kliwon nih? Oke, jadi yang menurut yang mau gue sampaikan ke kawan Kliwon ya, Teman Kliwon. Kliwon. Oke. Oke, bukan sobat ya, sobat Dolvino itu. Oke. Oke. Tolpino. Dilanjutin. Otan. Aduh. Oke, ke teman Kliwon, ya mudah-mudahan apa yang kita obrolin enggak dari closing. Ya jadi yang mau gue sampaikan adalah jadi ya mungkin kalau kalian berpikir orang-orang yang punya kemampuan supernatural atau spiritual itu adalah sesuatu yang keren dan itu tidak menjadi sebuah beban untuk orang tersebut, jangan salah gitu. Jadi ya gue ingin menyampaikan bahwa mereka yang punya kemampuan itu sama sekali, bahkan ada yang mungkin sebenarnya tidak mau dapat hal itu gitu, seperti yang gue rasakan. Jadi ya sebaiknya ketika lo tahu ada punya teman yang seperti itu, ajak ngobrol, cari tahu diri dia, lebih memahami diri dia, tidak menjadi juga memanfaatkan, oh lu bisa ini ya, bisa baca pikiran dia misalnya, atau lu bisa ramalin gue gitu-gitu. Karena ada yang temen gue kayak gitu juga yang sampai kerja jadi capek, jadi sakit gitu, kayak teman-temannya di pada ngantri gitu minta diramal. Kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah ya support seperti apapun teman kalian, mau dia misalkan indigo seperti itu, ya kayak gitu. Ya jadi gitu teman-teman ya. Terima kasih Mas Rai Thank you sudah juga. Terima kasih banyak, Mas Rai. Sudah di diundang. sini. Mohon maaf kalau kita banyak kurang. Maaf ya. juga kalau ada salah kata. Terutama Mas Rai gitu. Kok terutama Mas Rai Itu. dioper lagi. Sukses ya Mas ya. Sama-sama. Untuk karya-karyanya yang Thank you mendatang, juga. kita Thank you juga. nantikan banget tuh grafik novelnya ya. Di Siap. tahun depan. Amin. Oke, akhir kata Danu pamit. Bimo pamit. Ray pamit. Selamat malam semuanya. Bye bye. Bye.